Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya, teman-teman? Sehat. Ik. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah selalu senantiasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali untuk pertemuan yang keberapa nih? Yang ketiga atau keempat ya. Kalau pertemuan yang terakhir pembelajaran kita tak terasa ya, kita sudah di penghujung kegiatan pembelajaran KKN ini. Ya, mudah-mudahan apa-apa sudah kita pelajari bersama kakak bermanfaat dan teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam membaca Al-Quran. Baik, anak teman-teman semua, adik-adikku, untuk mengambil berkahnya Zoom kita pada sore hari ini, mari kita buka dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik anak-anak semuanya, ini ada 9 orang. Nanti kita langsung aja mulai ya. Nanti sembari menunggu teman-teman bergabung, karena ini ada beberapa teman-teman juga masih terkendala dengan sinyal ya. Entah itu terkendala dengan sinyal atau kuotanya yang habis ya. Tapi nggak apa-apa, nanti mereka menyusul, ya kita bisa mulai ya. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat? Pertemuan yang lalu kita ilmu tajwidnya membahas tentang apa? Hukum non sukun atau tanwin. Iya, baik. Hukum, nun, sukun, dan tanwin. Alhamdulillah kemarin kita sudah selesai. Pada kesempatan ini atau terakhir ini kita akan mempelajari tentang mim sukun ya. Sebenarnya pembelajaran tajwid itu banyak sekali ya. Berhubung kegiatan KKN ini waktunya terbatas, jadi hanya bisa beberapa pertemuan. Coba sebelum melanjut ke pembelajaran selanjutnya, kakak ingin bertanya dulu terkait pembelajaran yang kemarin ya. Pembelajaran yang kemarin. Coba yang pertama siap-siap saudara atau Malika ya. Malika bisa mendengar suara kakak. Ya, Malika, dalam hukum nun sukun atau tanwin itu ada 5. Coba sebutkan 2 saja. Apa saja? Izhar halki. Izhar halki ya. 1. Yang kedua? Nah, Idgham bilghuna. Oke, baik ya. Alhamdulillah masih ingat ya. Selanjutnya saudara siapa ini? Rizky ADS. Rizky ADS ya. Kan tadi udah hukum dan sukun ada tanwin ada 5 itu. Sudah disebutkan teman kita Malika. Jadi sisanya ada 3. Coba sebutkan Ananda Rifki, saudara Rifki. Idgham biguna sudah belum, Kak? Idgham bilghuna sudah. Tadi yang sudah disebut izhar halki dan idgham bilghuna. Idgham bilghuna, iklab, ikfa, kiki. Oke, ya bagus. Berarti yang selanjutnya ada idgham bilahuna, ada ikhlab dan ikhfa hakiki ya. Ternyata teman-teman masih ingat ya, sudah paham. Alhamdulillah ya. Coba selanjutnya ini Erzen. Erzen bisa mendengar suara kakak Erzen? Halo Erzen. Erzen bisa mendengar suara kakak? Erzen. Apa terkendala dengan sinyal ya? Mungkin nge-lag ini ya. Kayaknya nge-lag tuh. Iya, nge-lag sepertinya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya. Baik teman-teman semuanya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang nun sukun atau tanwin. Ini kakak review sedikit ya. Supaya teman-teman lebih paham lagi, lebih jelas lagi terkait materi nun sukun atau tanwin. Setelah kita pelajari bersama kemarin hukum nun sukun atau tanwin itu ada 5. Yang pertama izhar halki ya. Hurufnya ada 6, alif,
ha, ho, ain, rin, ha ya. Selanjutnya itu idgham bi ghunna. Idgham bi ghunna itu hurufnya ada 4 ya. Wa manaya kalau kakak sering bilang itu huruf waw, mim, nun, ya. Dan selanjutnya huruf idgham bila ghunna itu ada 2, lam dan ro. Ikhlab itu ada 1, sedangkan ikhfa itu ada 15. Sisa huruf hijaiyah selain huruf yang kakak sebut tadi, izhar, idgham bi ghunna, idgham bila ghunna, ikhlab. Berarti yang belum disebut itu adalah huruf ikhfa hakiki. Baik teman-teman, sebelum kakak melanjutkan pembelajaran materi kita yang baru, ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang kemarin? Tas. Bagaimana? Terkait materi kemarin, apa ada yang ingin ditanyakan sebelum kakak melanjutkan materi yang baru? Bagaimana? Tidak ada. Tidak ada, jelas ya? Tidak Jelas. ada. Jelas? Jelas, Ya. jelas. Kalau cukup jelas, alhamdulillah. Jadi kita bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, Ananda semuanya, sebentar kakak mau share screen dulu ya. Hmm? Apa? Apakah tampilan share screen-nya sudah nampak? Sudah. Sudah. Oke, Sudah, alhamdulillah ya. sudah. Udah. Oke, sudah nampak. Oke, Sudah baik. ya Pak, sudah. Mari kita melanjutkan pembelajaran kita Sudah, selanjutnya, yaitu tentang bacaan mim mati atau mim sukun ya. Jadi mim mati atau mim sukun itu apabila diikuti dengan huruf hijaiyah akan menghasilkan 3 hukum bacaan ya. Kalau tadi nun sukun ada 5 hukum bacaan, kalau mim sukun itu ada 3. Apa saja 3 itu? Yang pertama ada apa nih? Yang pertama idgham mutamasilain. Ada ifah safawi, ada izhar safawi ya. Jadi 3 hukum ini dari hukum mim sukun. Apa tolong coba disebutkan Ananda Chansa. Sebutkan 3 hukum bacaan mim sukun apa saja? Apa, Kak? Nggak denger. Tolong bacakan, tolong baca di PPT ini, bacaan hukum mim sukun itu ada 3, apa saja? Kan saya bisa mendengar suara? Halo? Yang lain bisa mendengar suara kakak? Bisa. Bisa, oke. Kalau Kianu, coba Kianu, tolong bacakan macam-macam bacaan mim mati atau mim sukun ada 3. Tolong sebutkan, Ananda Kianu. Izhar syafawi, ikfa syafawi, idgham mutamasilain, idgham Oke, mimi. ya, ada izhar safawi, ada ifa safawi, ada juga idgham mutamasilain atau idgham mimi, itu sama saja ya, ada 3 ya. Perlu diingat ada 3. Coba tolong dibacakan lagi Muhammad Ihsan. Tolong dibacakan apa saja tadi hukum bacaan yang 3, Muhammad Ihsan, silakan. Ishar Safawi, Ya, Upa Safawi, heeh. idgham mutamasilain atau idgham mimi. Oke ya, baik, bagus sekali Muhammad Ihsan ini ya. Selalu semangat Muhammad Ihsan. Ya baik Ananda, jadi hukum mim mati ini terdapat 3 hukum, izhar safawi, ifa safawi, dan juga idgham mutamasil atau idgham mimi. Ya, selanjutnya, yang pertama kita akan bahas nih idgham mutamasilain atau idgham mimi. Jadi dikatakan idgham mutamasilain karena 2 huruf yang sama saling berhadapan, yakni mim mati bertemu dengan huruf mim. Nah, jadi Ananda ketika membaca Al-Quran bertemu
ada mim mati bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacaannya idgham mutamasilain. Dikatakan idgham mimi atau idgham mutamasilain karena huruf mim mati berhadapan dengan huruf mim. Cara bacanya itu panjangnya 2 sampai 3 harokat ya. Dengan memasukkan huruf mim mati ke dalam huruf mim setelahnya yang disertai dengan mendengung. Nah, ini kakak kasih contoh ya. Contohnya apa nih? Alaihim musoda. Jadi ketika him ini kan ada mim sukun bertemu dengan mim, jadi mulut kita langsung masuk ke sini mim. Alaihim musoda. Oke. Selanjutnya coba Ananda Kansa. Kansa udah bisa mendengar suara kakak? Nggak jelas ya? Belum jelas ya? Kayaknya masih nge-lag dia, Kak. Oh, masih nge-lag ya. Coba saudara Rizky ADS. Coba bacakan contoh selanjutnya dari idgham mimi. Ya Kak. Silakan. Apa tadi? Contoh dari idgham mimi yang lainnya silakan bacakan. Nah, dari slide juga boleh. Bentar. Kameranya dihidupkan. Apa putih? Oh ini. Ya. Apa? Contoh dari idgham mimi yang kedua silakan dibacakan. Apa? Yang kedua. Ya. Silakan dibacakan bisa? Bentar. Bentar Kak, nge-lag. Bisa, Nana Rizky? Halo? Ya, 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 ya. Gimana? Contoh dari idgham mimi yang di slide juga boleh nih yang kedua ini. Silakan dibaca. Oke, mungkin agak gangguan sinyalnya ya. Bisa, bisa, bisa. Nah, coba ya silakan dibaca. Atau ahum mingjuin. At'amahum min ju. Ya, di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Ya, inilah ya. Jadi idgham mutamasilan atau idgham mim itu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka cara bacanya memasukkan suara huruf mim mati ke dalam huruf mim setelahnya. Contohnya tadi alaihim soda. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Bisa. Oke ya, alhamdulillah. bisa. Selanjutnya kita Bisa. ke slide selanjutnya ya. Nah, ini idgham mimi. Jadi di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, ini contoh-contohnya ya. Oke. Kita melanjut ke hukum yang kedua yaitu ikhfa safawi. Kalau tadi idgham mimi ini ikhfa safawi. Jadi ikhfa safawi itu bacaan ikhfa safawi adalah bacaan yang dibaca secara samar. Suara bacaannya berada di bibir ya. Dibaca samar ada bibir. Disebut bacaan ikhfa safawi apabila ada mim mati diikuti huruf ba. Nah, kalau tadi yang sebelumnya huruf mim mati bertemu dengan huruf mim, ini yang kedua ikhfa safawi huruf mim bertemu dengan huruf ba. Jadi hurufnya itu hanya satu-satu ya. Idgham mimi hurufnya apa? Ba. Ikhfa safawi huruf idgham mimi hurufnya mim, ikhfa safawi hurufnya ba ya. Jadi cara bacanya adalah dengan samar-samar ya. Contohnya gini, wahum barizun. Wahum barizun. Nah, kayak gitu ya. Ya izukumbi. Ya izukumbi. Oke. Coba ya. Bisa dimengerti sampai sini untuk ikhfa safawi? Bisa. Ya, jelas ya. Ngerti. Cuma perbedaannya beda di huruf saja dan cara bacanya. Selanjutnya kita, ini ikhfa safawi, kuntumbi. Jadi di sini ada mim. Mim sukun bertemu dengan huruf ba ya. Di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Oke. Selanjutnya kita nah, coba ini ada challenge ini. Ikhfa safawi tadi kan mim sukun bertemu dengan huruf ba. Silakan yang pertama Malika. Di mana? Di bacaan di sini yang ada
mim sukunnya, hukum ikhfa syafawi di mana? Malika bisa mendengar? Bisa, bisa. Yang mana? Mim sukun bertemu dengan huruf ba, yang mana? Itu di apa tuh namanya tuh? Dibaca, boleh dibaca. Di di mana sih? Dibaca boleh. Mana sih? Mim sukun bertemu dengan huruf ba, banyak itu ada itu. Bisa? Itu di apa? An nama Ya, di sini ya an nama numit duhumbi. Nah, humbi. Di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Coba teman-teman, ada lagi yang bisa mencari di sini Ifa Sapawi di mana letaknya? Siapa yang bisa mencari duluan? Boleh? itu Pak. Di mana? Ya. Coba dibacakan. Yang di mana? Coba dibacakan. Wallazina hum bi Oke, ya bagus. Walazina humbi ayat ya ada ya. Oke. Ya, bagus sekali. Nah, selanjutnya kita melanjutkan yang ketiga yaitu izhar safawi. Izhar artinya terang atau jelas ya, sama seperti hukum nun sukun. Safawi berasal dari safatun, artinya bibir. Bacaan izhar safawi adalah bacaan yang dibaca dengan terang dan jelas. Sedangkan makhraj atau tempat keluar huruf berada di bibir. Huruf yang dibaca terang pada bacanya adalah huruf mim matinya. Oke. Jadi di sini jadi hurufnya banyak karena ini hukumnya ada tiga. Kalau tadi idgham mimi, mim sukun bertemu dengan ba, ikhfa safawi, mim sukun maaf, idgham mimi, mim sukun bertemu dengan mim, ikhfa safawi, mim sukun bertemu ba. Nah sekarang yang terakhir ini izhar safawi, semua huruf hijaiyah kecuali huruf ba dan mim. Karena huruf ba dan mim ini sudah punyanya idgham mimi dan juga ikhfa safawi. Oke. Bisa dimengerti sampai sini? bisa. Nah, ya, Bisa. alhamdulillah. Kita melanjutkan ke contohnya. Ya, izhar safawi contohnya lahum to. Nah, jadi lahum to. Jadi bacanya itu fokus. Kita mematikan mimnya, ya, mulut itu fokus. Mahrutnya keluar mim, membaca huruf selanjutnya jelas. Wahum to'amun, jelas kan? Wahum fiha, jadi nggak ada samar, nggak ada dengung. Cukup mematikan huruf mim dan baca huruf setelahnya itu jelas, ya. Contohnya nih, alam nasroh laka sodrok. Jadi baca mimnya itu jelas, mati, nunnya juga jelas, nggak ada samar-samar dengan dengung. Selanjutnya atau alam ya ja'al. Alam ya ja'al, jelas ya, mimnya yang mati, iya-nya yang jelas dibaca. Alam ya ja'al kaidahum fi. Ini juga sama, huruf mim ketemu dengan huruf fi. Kaidahum fi tadlil. Nah, jadi bacanya jelas. Intinya kawan-kawan bahwasanya apabila ketemu izhar itu bacanya jelas ya, sama kayak izhar hoki tadi ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh dari beberapa huruf-hurufnya. Coba silakan teman-teman yang ada di Zoom ini, silakan pilih salah satu, baik contoh dari huruf kof, huruf kaf, lam, nun, waw. Silakan dipilih satu-satu dan teman-teman bisa membacakannya secara giliran. Nanti yang kakak tunjuk silakan memilih contoh contoh bacaan yang mana boleh. Tapi kalau sudah dibaca oleh temannya tidak boleh ya. Silakan ini banyak nih hurufnya nih. Ada berapa? 27 atau 26 nih ya. Silakan dipilih mau wow dari yang shin atau zai, ro, da ya. Pilih yang sudah disebut jangan disebut kembali. Oke, kita mulai dari Ananda siapa nih? Saudara Baim, silakan mau ngambil contoh yang mana Baim? Silakan dibacakan. Baim bisa mendengar?
Suaranya dihidupkan dulu Pak Im, voice-nya dia. Oke. Silakan Mbak Im mau Ngelek, ngambil Kak. contoh dari huruf hijaiyah yang apa? Yang da, da, Ya, oke, silakan dibaca. hum, darab jitu. Ja, oke, hum darajatun. Ya, baik, good. Terima kasih, Baim. Selanjutnya, Saudara Ihsan. Silakan mau ngambil contoh yang mana, Saudara Ihsan? Yang H. Yang H, silakan. Hum. Kamu ngambil yang mana tadi? Huruf apa? Hamzah itu Hamzah. Hamzah. Ini ya. Am, an, antum. Oke ya. Selanjutnya ada Yang H. Rifki. Silakan mau ngambil yang mana contohnya? Tak. Tak, oke, boleh silakan. Amta. Am, amta, oke ya, Gus. Selanjutnya ada kin, apa nih? Kianu, silakan Anda Kianu. Yang mana? Yang fa, Kak. Yang mana? Fa. Pak, Fa. oke silakan bacakan. Hum fiha. Hum fiha, oke baik. Selanjutnya Saudara Lamuddin Alif, silakan Lamuddin Alif. Lamuddin Alif yang mana? Yang Sa. Iya, silakan bacakan. Yamsahum. Oke. Selanjutnya ini Malika, mau ambil contoh yang mana? Yang za. Oke silakan. Alaikum zikra. Oke ya bagus. Siapa yang belum dapat giliran atau yang belum dipanggil? Kansa ini sudah belum bisa mendengar Kansa bagaimana? Sudah baik salurannya, komunikasinya? Atau masih ngelek? Jelas, oke silakan Kansa bacakan contoh terserah mau ngambil yang mana ini. Banyak ini hurufnya. Silakan tolong dibacakan. Yang fa. Oke silakan. Hum fiha. Oke ya, bagus semuanya good. Itulah tadi contoh-contoh dari Ikhfa atau Izhar Safawi. Ya. Nah, ini tadi bisa dicari di sini tadi ya. Nah, ini ada beberapa surat-surat yang bisa kita cari hukumnya nanti ya. Ini teman-teman juga bisa mempelajari sendiri ya. Oke. Nah, di sini ada worksheet juga. Nanti kakak akan kirimkan worksheetnya. Jadi, falahum ajrun ini contohnya apa? Huruf hijaiyahnya juga apa? Jadi, kesimpulannya dari materi ini, jadi hukum mim mati itu ada 3. Apabila bertemu mim mati ketemu huruf mim, maka hukum bacanya adalah idgham mimi atau idgham mutamasilain. Kalau mim mati bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacanya menjadi ifa safawi. Dan yang terakhir, apabila ada mim sukun bertemu dengan selain huruf ba tadi, si selain yang 2 tadi, maka hukum bacaannya disebut izhar safawi. Oke. Coba tolong diulangi lagi, teman-teman. Hukum mim mati ada berapa? Tolong sebutkan. Pertama apa? Idgham mimi. Oke. Yang kedua, Ikhfa safawi. ifa safawi ya, good. Yang terakhir, Izhar Izhar syafawi. izhar safawi ya. Baik semuanya. Oke, baik Ananda semuanya. Materi mim sukunya sudah cukup, sudah sampai 3. Terima kasih, Alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran ini. Sekali lagi Uncle ucapkan terima kasih, kakak ucapkan terima kasih banyak telah mengikuti atau mendukung program KKN dari UIN Syekh Nurjati Cirebon ini ya. Mudah-mudahan selama kurang lebih 1 bulanan ini kita bersama mendapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat, dan harapan kakak apa-apa yang sudah didapat dalam pembelajaran ini digunakan ya di sehari-hari
Karena kakak kemarin hasil kita pertama kali pertemuan di masjid itu sudah banyak yang sudah baca Quran, tinggal saja menggabungkannya atau memperdalam ilmu tajwidnya supaya bacaan teman-teman ini lebih bagus lagi ya, sesuai dengan ilmu tajwid ya. Sebelum kakak akhiri, ada yang ingin ada yang ingin bertanya atau yang ingin dipertanyakan, silakan teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo, Tidak di ada. sana? Tidak ada ya, jelas ya. Oke ya, nggak apa-apa. Jadi sekali lagi kakak ucapkan ya, terima kasih banyak teman-teman sudah bisa kita belajar bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin, amin ya. Robbal alamin. Amin. Baik, teman-teman semuanya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kakak juga rasa cukup. Kita akhiri dengan bersama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik sebelumnya kita mau dokumentasi dulu ya. Silakan tampilkan ininya tampilan layarnya silakan semuanya untuk on kamera ya Rifki ADS, Erzen silakan on kamera. Semuanya on kamera untuk dokumentasi kita loh. Teman-teman yang lain di mana? Keluar. Terpental mungkin ya sinyalnya ya. Oke, siap-siap semuanya. Kita akan hitung. 1, 2, 3. Ya. Oke, good. Sekali lagi ya. Sekali lagi, ntar. Ya. Oke, baik itu teman-teman. Kakak rasa cukup ya. Sekali lagi kakak ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman selalu sukses dunia dan akhirat menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Kakak juga mohon maaf mungkin apabila selama pertemuan kita, pembelajaran kita selama ini kurang lebih 1 bulan ada kesalahan. Sekali lagi kakak ucapkan mohon maaf ya. Dan juga kakak akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Oke, wabarakatuh. dadah.